Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rameka Putra dari kelas Imunologi 3A. Saya akan menerangkan tentang pemanfaatan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal pada kasus COVID-19. Antibodi sendiri dikenal sebagai imunoglobulin, yaitu protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Antibodi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu monoklonal dan poliklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan oleh sel B identik yang merupakan klon dari sel induk tunggal. Mereka hanya mengenali dan mengikat epitop yang sama. Pada mekanisme dari antibodi monoklonal, yaitu hanya memberikan sumber antibodi yang tidak terbatas dan dapat diprediksi dalam perilakunya. Antibodi ini juga sering disebut sebagai antibodi primer karena kemampuannya dalam mengikat epitop secara spesifik pada epitop tunggal. Antibodi poliklonal yaitu campuran heterogen yang biasa diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Pada mekanisme kerja dari antibodi poliklonal adalah suatu uji yang spesifik dan ideal dalam diagnosis dan reaksinya terhadap mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Penggunaannya hanya untuk mendeteksi suatu antigen yang tidak diketahui, hanya untuk mengikat epitop yang berbeda dan memperkuat sinyal yang lebih baik. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer, hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum atau darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah dihapus atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Pada antibodi monoklonal diproduksi secara ex vivo menggunakan teknik kultur jaringan. Prosesnya biasanya dimulai dengan injeksi antigen yang diinginkan ke dalam hewan, seringkali tikus beberapa kali. Setelah hewan mengembangkan respon imun, limfosit B diisolasi dari limpa hewan dan menyatu dengan garis sel mieloma, menciptakan hibridoma sel mieloma B yang diabadikan hibridoma yang mampu tumbuh terus-menerus dalam kultur sambil menghasilkan antibodi, kemudian disaring untuk mengetahui antibodi monoklonal yang diinginkan. Pada kasus COVID-19, antibodi poliklonal dan monoklonal dapat bermanfaat seperti pada poliklonal, antibodi yang dilakukan yaitu dengan melakukan donor darah konvalesen atau yang biasa dikenal dengan donor darah dari pasien yang terpapar COVID-19 dan sudah sembuh. Mereka akan mendonorkan darahnya kepada pasien COVID-19 yang sedang terpapar. Pada monoklonal, antibodi ini juga dapat dikembangkan dari antibodi dari tikus transgenik yang telah diimunisasi SARS-CoV-2. Beragam teknik modern telah memungkinkan proses identifikasi sel B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen tertentu seperti SARS-CoV-2, serta pengumpulan data gen yang menghasilkan rantai berat dan ringan imunoglobulin spesifik yang dapat mengekspresikan antibodi monoklonal. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan SARS-CoV-2, penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Infeksi coronavirus berawal ketika reseptor target pada permukaan sel pejamu berinteraksi dengan domain pengikat reseptor yang terletak pada glycoprotein spike. Interaksi ini akan memicu fusi antara membran virus dan membran plasma. Kemudian pembelahan protein spike melalui mekanisme proteolitik akan menyebabkan fusi membran virus dan sel pejamu. Lalu proses infeksi virus terjadi. Selanjutnya virus akan memasuki sel pejamu dan bereplikasi, sehingga membentuk lebih banyak genom virus, glikoprotein amplop, dan nukleokapsid.
Partikel virus yang lengkap kemudian masuk ke dalam kompartemen retikulum endoplasma, lalu terselubung dalam vesikel dan akhirnya dilepaskan ke dalam tubuh pejamu. Pilihan terapi molekuler spesifik terhadap SARS-CoV-2 perlu diarahkan untuk menghambat setiap siklus hidup virus. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan antibodi monoklonal penetral anti SARS-CoV-2 atau antibodi monoklonal anti S2. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.